Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah ta'ala peruntukkan kepada kita, yang mana di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah ta'ala berikan hingga saat ini adalah kemudahan yang Allah ta'ala berikan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang berkah ini bersama-sama untuk bisa menghidupkan malam hari bulan Ramadan setelah kita berpuasa di siang hari, di hari-hari ini. Tentunya ini adalah kebaikan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba untuk berada di atas ketaatan yang nantinya tentunya memberikan manfaat bagi setiap kita, baik di kehidupan dunia ini dan juga nantinya di akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui di hari-hari di bulan Ramadan, dan tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan penuh berkah. Tentunya bulan Ramadan adalah bulan yang tidak seperti bulan-bulan selainnya. Bulan Ramadan bulan yang terbaik yang Allah ta'ala miliki, dan di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agar seorang hamba menyibukkan dirinya dengan berbagai ketaatan, dengan berbagai amalan-amalan saleh yang mana tentunya diharapkan untuk bisa memberikan kemanfaatan agama-agamanya, sehingga dengan seorang hamba memasuki bulan Ramadan terkondisikan untuk lebih taat, untuk lebih baik, dan kita terdisiplinkan untuk menjalani berbagai macam ketaatan yang nantinya kita menyudahi bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berada di atas mimbar ini. Kemudian beliau tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau melanjutkan dengan mengatakan amin, sebanyak tiga kali, dan tidak selang lama beliau pun mengabarkan kepada para sahabatnya
bahwa baru saja Jibril alaihissalam mendatangiku dan beliau memerintahkanku untuk mengamini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah sebaik-baik malaikat yang Allah taala miliki. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia yang Allah taala miliki. Jibril alaihi salam mendatangi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar dan memintanya untuk mengamini. Dan di antara doa yang dipanjatkan Jibril adalah raghima anfun, celakalah, binasalah man adraka Ramadan falam yughfarulah, seseorang yang mendapati bulan Ramadan dan dia menyudahinya dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan. Artinya bulan Ramadan sedikit pun tidak menjadikan dirinya baik. Bulan Ramadan tidak sedikit pun merubah menjadi baik pada diri seseorang tersebut. Karena bulan Ramadan tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disebut dengan madrasah, bulan sekolah. Artinya kita terdidik untuk menjadi pribadi yang baik. Kita terdidik untuk menjadi pribadi yang disiplin. Kita terdidik untuk bisa merutinkan amalan-amalan ketaatan. Dan di antara amalan-amalan tersebut adalah yang paling pertama, yaitu amalan puasa. Bukankah kita di setiap harinya diminta untuk bangun lebih awal, mengawali hari kita dengan melakukan ibadah sahur yang nantinya diharapkan untuk membantu kita untuk bisa menjalani puasa di siang hari bulan Ramadan. Karena yang namanya ibadah puasa adalah ibadah yang sulit, ibadah yang berat, ibadah yang tidak mudah. Makanya ya dikatakan asyamu nisfus sabri, yang namanya ibadah puasa itu setengah dari yang namanya kesabaran. Dan seseorang yang bersabar, seseorang yang berpuasa adalah orang yang bersabar untuk menjalankan ketaatan. Orang yang bersabar menjalankan ketaatan adalah sesuatu yang sangat sulit, yang berhak mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah ta'ala katakan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar adalah balasan yang tanpa batas, tidak terhingga. Yang mana di antara orang bersabar adalah yang paling utama mereka orang-orang yang berpuasa. Tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memaksa diri kita untuk bangun sahur, untuk melaksanakan ibadah sahur, karena dengan sahur seorang mendapatkan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tasahharu, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena dengan kalian melakukan ibadah sahur kalian akan mendapatkan keberkahan. Seseorang akan terkondisikan untuk siap menjalani ibadah puasa. Hanya saja ketika sahur tadi diakhirkan, jangan disegerakan. Jangan sahur jam 11 malam, jangan sahur jam 10 malam. Ya, kalau sahurnya jam 10 malam, jam 6 pagi sudah lemas. Ya, jangan sahur jam 1 malam, tidak. Sahur yang baik adalah sahur yang diakhirkan mendekati adzan. Dan disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantap makanan sahur antara beliau menyudahi dengan jeda adzan, jaraknya adalah ala qadri khamsina ayah. Ya, kurang lebih
waktunya adalah sebagaimana seseorang itu membaca 50 ayat. Tetapi bacaannya di sini bacaan lancar, bukan bacaan brutal gradul. Kalau brutal gradul ya 1 jam lebih. Iya. Bacaan 50 ayat itu kurang lebih 15 menit. Kurang. Kalau bisa 10 menit sebelum adzan, 15 menit sebelum adzan sudah selesai. Kalau memang belum ya bangunnya terlambat ya enggak apa-apa. Tidak mengapa untuk dilanjutkan sampai terdengar adzan yang dikumandangkan tepat waktu. Jadi bukan cuma dengar adzan saja. Iya. Adzan yang tepat waktu, karena sebagian adzan dikumandangkan lebih awal. Ketika ada adzan dikumandangkan lebih awal, tidak apa-apa, kita teruskan sedikit. Ya, kita teruskan. Ketika ada adzan tersebut dikumandangkan tepat waktu, maka kita harus berhenti. Tidak boleh ada makanan, minuman masuk mulut. Yang sudah di mulut bagaimana? Ya, silakan ditelan, tidak apa-apa. Demikian bonus. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita puasa pun kita juga harus dalam keadaan tenang, harus dalam keadaan penuh kesabaran, harus dalam keadaan bisa mengontrol hawa nafsu kita, menekan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan ada seorang dari umatnya yang mana berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala. Berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa. Dapatnya cuma lapar, dapatnya cuma ngelak. Kenapa? Karena sebagaimana yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, malam yada' qaula zur wal amal bihi. Seseorang yang tidak bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, ucapan-ucapan dosa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak butuh puasanya. Allah Ta'ala tidak butuh puasanya kalau cuma sekedar menahan makan, menahan minum. Yang diminta adalah puasa yang membekas pada diri seseorang, menjadikan seseorang itu tambah soleh, tambah taat, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang namanya puasa adalah benteng, yang namanya puasa adalah perisai. As-saumu junnatun, yang namanya puasa itu adalah perisai. Jenengan ngertos perisai, Pak? Napa niku? Tameng, maksudnya apa? Menghalangi seseorang dari perbuatan dosa. Makanya Rasulullah mengatakan, idza sama ahadukum fala yarfud. Kalau kalian puasa jangan misuh-misuh, jangan ngomong kotor, kan gitu. Wala yafsuk, jangan juga mencela, jangan mengucapkan ucapan yang tidak senonoh. Wala yajhal, jangan sampai juga bertindak bodoh, ya, bertindak merugikan orang lain, jahil atau yang semisalnya. Karena yang demikian ini bisa merusak pahala puasa. Kemudian jamaah barakallahu fikum, berikutnya adalah yang mana kita juga diperintahkan, disyariatkan, kita diminta untuk bersabar, untuk bisa hadir di masjid di waktu malam harinya bersama kaum muslimin menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih itu berat atau tidak, Pak? Berat atau tidak, Pak? Jangan mengeluh. Berat. Buktinya apa? Buktinya jamaah banyak yang lemes. Betul? Berat. Jumlah rakaatnya berapa? Lupa. 11 itu tarawihnya saja. Ditambah isya berapa?
4. Jadi berapa? 15. Ditambah sholat sunnah ba'diyah. Kalau jenengan sholat sunnah ba'diyah isya, berapa jadinya? 17 rakaat dalam dilakukan dalam satu waktu. Artinya dilakukan semuanya berurutan dari isya hingga selesai. Tentunya butuh perjuangan. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perjuangan kita tidak sia-sia. Semua letih lelah kita terhitung pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, jamaah yang di belakang, adik-adik, jangan yang di depan ceramah, yang di belakang juga ceramah. Dikondisikan yang di belakang jangan gojek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban, seseorang yang dia menghidupkan malam hari bulan Ramadan, yaitu dengan sholat sunnah taraweh, imanan, lantaran dorongan keimanan yang dia miliki. Jadi berangkat memang karena dorongan keimanan, keimanan, pengen taat, pengen dekat kepada Allah, memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Wahtisaban, dan memang datang ke masjid karena pengen pahala, bukan karena pekewoh karo liyane, pekewoh sama tetangga. Memang dorongannya apa? Mencari pahala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga ketika kita sholat sunnah taraweh, Pak Bu jamaah, perlu diingat-ingat, kalau kita sholat sunnah taraweh jangan menyudahi pulang sebelum imam menyudahi selesai dari sholat witirnya. Jangan kemudian imam berdiri witir jenengan keluar masjid, jangan, nggak baik. Jenengan akan terlewatkan kebaikan yang sangat besar. Kebaikannya apa? Kebaikannya ditulis, dicatat oleh malaikat, pahala sholat sunnah semalam penuh, semalam suntuk. Jenengan kuat sholat sunnah terus semalaman? Kuat apa mboten? Ibu-ibu kuat apa mboten? Kuat dah? Tidak usah dijawab, saya sudah ngerti jawabannya. Tidak mungkin kuat. Terawih lemes kan gitu, sempoyongan, apalagi sholat semalam, bakal pingsan kan gitu. Tidak bakal kuat, tapi ini bisa kita dapatkan kebaikannya dengan bersabar, sholat berjamaah bersama imam, sholat sunnah taraweh hingga selesai witir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man sallama al imam hatta yansarif, seseorang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, imam menyudahi, yaitu setelah sholat witir. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dia akan dituliskan pahala sholat semalam penuh, satu malam penuh. Ini kebaikan yang luar biasa. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di siang hari bulan Ramadan, juga ketika kita berbuka. Kita diminta untuk banyak doa. Doa niku napa, Pak? Doa itu apa? Jenengan ngertos bunga napa mboten? Tahu doa ndak? Kok diem kabeh? Ini mencurigakan, ndak pernah doa. Aku dhewe donge lupa tak mendongake kowe, gitu ya. Jangan.
orang itu harus banyak doa. Doa itu apa? Jaluk, tau jaluk, nyuwun, tau nyuwun, minta. Nah itu doa. Kalau kita minta sama Allah Ta'ala berulang-ulang itu baik. Tapi kalau kita minta ke sesama, baik enggak? Baik enggak? Enggak baik. Kita minta sekali dikasih? Dikasih. 2 kali? 3 kali? Dikaplok jenengan. Disuruh pergi. Minta terus. Tidak punya malu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Seseorang yang tidak pernah doa sama Allah Ta'ala, justru Allah Ta'ala murka. Jenengan kalau punya hajat, kalau punya keinginan, minta sama Allah Ta'ala. Minta sama Allah Ta'ala. Apalagi minta untuk kebaikan agama, kebaikan akhirat. Jangan mintanya cuma dunia tok. Untuk kebaikan dunia saja jangan. Minta kebaikan akhirat, minta untuk kebaikan agama, minta supaya mendapatkan hidayah, minta agar nantinya ketika wafat dimudahkan, dimasukkan surga tanpa hisab. Minta sama Allah Ta'ala. Lah di bulan Ramadan ini bulan kita diperintahkan untuk meminta. Meskipun tidak apa-apa seseorang itu memohon, meminta urusan perihal dunianya. Semakin banyak meminta, maka dia semakin terpuji, semakin menjadi baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Salatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga model orang. Kalau dia minta, doanya pasti terkabul. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ketika kita sedang menjalani ibadah puasa, kita diperintahkan untuk banyak doa, minta Pak. Dan yang namanya minta, yang namanya berdoa bisa di atas motor, tapi jangan kemudian di atas motor ngangkat kedua tangan, jangan. Iya, delosor nanti jenengan tahu. Iya, terjun. Jangan minta sambil kita beraktivitas di atas kendaraan, sambil berjalan. Meminta, yang namanya meminta Anda harus mengangkat kedua tangan. Yang namanya memohon kepada Allah Ta'ala tidak harus menghadap kiblat. Sampai waktu berbuka. Dalam riwayat yang lain redaksinya adalah wasaimu hina yuftir, dan orang yang puasa ketika dia berbuka. Jadi kalau kita berbuka jangan cuma fokus kepada hidangannya jangan. Hidangannya menunya banyak, bingung. Jangan. Ya, bagaimana sembari kita berbuka juga sembari kita berdoa. Sambil kita menyantap hidangan, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Enggak apa-apa, itu bagus, baik. Bukan kemudian sudah masuk waktu buka, kita tersibukkan dengan berdoa itu enggak baik. Jadi sembari kita berbuka, sembari kita apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil buka, sambil donga. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang lain tentunya masih banyak. Memberi makan, memberi buka, jenengan minta jadwal, ngasih takjil. Yang namanya ngasih takjil juga tidak harus menunya istimewa, tidak harus. Semampu diri kalian. Kalau memang kita tidak mampunya beli nasi 3 buntel, 4 buntel, ya titipkan masjid. Yang namanya takmir juga harus terima. Jangan kemudian terimanya yang dari orang-orang yang lauknya enak-enak saja, tidak diterima. Kan gitu. Dicari orang-orang yang butuh, dikasihkan. Ngasih makan orang yang puasa itu juga pahalanya besar. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan saya tutup dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man fattara shaiman, seseorang yang mau mengeluarkan koceknya, memberi makan orang yang berpuasa,
kana lahu mithla ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang puasa. Jenengan kalau didatangi, ditanyai, ditaren jenengan ya purun apa mboten kan dijadwal untuk ngasih buka, jangan gersulo iki pandemi dijadwal. Jangan, justru itulah kesempatan kita untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau kita tidak dijadwal mestinya ngamuk, bukan kemudian yes aku luput. Jangan, justru kita cari itu, kita datangi, kita minta. Saya minta jadwal, kalau bisa ya saya sendirian lah, itu tidak apa-apa, itu baik itu, baik. Ya sesuatu yang kita keluarkan itu tidak akan pernah berkurang dan nantinya akan bertambah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ghaira annahu la yunqasu min ajri saimi syai'un. Ya, yang namanya pahala tadi tidak akan pernah mengurangi pahala orang yang puasa. Jadi yang ngasih buka dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah taala, diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah menjalani hari-hari bulan Ramadan dengan kebaikan. Bertambahnya hari tambah semangat, bertambahnya hari kita tambah kedekatan kita kepada Allah taala, dan tambah hari tambah masjidnya meludak rame. Betul enggak? Kita bisa jenengan mau ngilang, jujur aja enggak? Ya. Jangan, pastikan tempat Anda di sini sampai 30 hari ke depan. Amalannya enggak usah banyak-banyak Pak. Kakean amal nanti jenengan gelebat. Amalan yang gini-gini aja biasa. Ya jenengan istiqomah sampai kapan? Akhir Ramadan. Innamal a'mal bil khawatim. Karena yang namanya amalan itu yang dinilai di akhirnya. Percuma di awal-awal ke masjid, ya pertengahan menghilang atau mungkin di akhir menghilang, itu semua tidak terhitung kebaikan. Yang terhitung adalah menyudahi dengan kebaikan. Syukur-syukur apa? Mengawali, menjalani sampai menyudahi ya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita semua. Kita tutup dengan membaca doa penggugur dosa bermajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.